Oke. Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Hari ini di sini lagi hujan salju lagi. Jadi dari tadi malam sampai sekarang itu masih turun salju. Jadi suasana itu adem-adem, syahdu gak syahdu mana ya, adem-adem banget lah. Tadi udah sempat keluar sama Lea, terus mainan salju di taman sampai akhirnya keteteran, baru balik ke rumah. Setelah balik ke rumah, meskipun wis sarapan kok ya kerasa lapar lagi ya. Apalagi adem-adem kayak gini tuh ya, paling enak itu aduh, goreng ikan asin sama sambal terasi. Bayangin aja loh, aku wis ngecas ini. Tapi kira-kira di sini ada ikan asin nggak ya? Nah, itu pertanyaan besar bagi teman-teman yang biasanya mau berangkat ke Eropa gitu. Pasti yang disangoni lagi Indomie, ikan asin, terasi. Nah, sekarang aku mau berbagi tips buat kalian gimana cara bikin ikan asin tanpa dijemur. Bahkan winter-winter kayak gini, nggak ada matahari, nggak ada panas yang banter pun, kita masih bisa bikin ikan asin. Penasaran? Ojo lali ditonton sampai akhir, jangan di skip. Tiap step-stepnya tuh penting banget dan siapa tahu bisa jadi ladang usaha buat kalian. Jadi kalian bisa praktekin itu, insya Allah mudah banget dan anti gagal kalau kalian mau ngikutin setiap stepnya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe di tombol bawah ini biar kalian gak ketinggalan keseruanku selama ada di Belgia bersama dengan keluarga. Yuk, mari kita masak. Jadi ini bahannya simple banget ya Rek ya. Yang pertama dan utama pasti ini ikan. Ini ikannya terserah mau pakai ikan apa aja, tapi setiap cita rasa ikan tuh berbeda-beda. Jadi bisa jadi kalian bisa suka satu jenis ikan dan kurang oke dengan ikan yang lain. Kalau ini aku pakai jenis ikan yang ada di sini, whitelist. Berhubung ikannya gede, sekitar 300-400 gram, jadi tak belah jadi beberapa biji biar enak nanti waktu ngolah dan makannya. Terus yang kedua ini mungkin nggak kelihatan ya, ini cairan bening sih emang. Jadi ini campuran antara 1 sendok makan cuka, bisa pakai cuka apa aja terserah, tapi prefer sih cuka yang nggak terlalu ada aromanya, jadi kayak cuka masak gitu. Terus 1 sendok makan cuka dicampur 1 sendok makan minyak goreng. Dan yang lainnya ini dan yang satunya ini juga penting banget garamnya. Garamnya ini aku pakai garam dapur biasa yang halus secukupnya. Kalau ini sekitar tak tuang ini ya 300 graman kali ya. Pokoknya bisa ngubur ininya, ikannya. Jadi ikannya harus benar-benar tertutup sama garamnya. Terus yang terakhir paper tisu, buat tisu dapur ini buat nyerep. Kalau alatnya cuma pakai ini. Jadi yang pertama itu saringan, kalian bisa pakai saringan yang kayak gini, yang dari plastik baskom gini bisa, atau pakai yang besi. Kalau aku pakai yang besi kayaknya.
lebih seneng aja, tapi hasilnya sama aja mau pakai yang plastik atau yang besi. Terus jangan lupa di bawahnya itu kayak ada baskom untuk nadai air yang keluar. Nanti bakal ada air yang keluar dari ikannya ini setelah digaremi, jadi harus ada baskom yang baskom yang buat nampung airnya. Terserah mau pakai plastik juga boleh, seadanya yang ada di rumah. Yuk kita langsung aja bikin ikan asinnya. Yang pertama, ikan ini dilumuri dengan campuran cuka sama minyak goreng tadi. Nah, diaduk-aduk, diratakan, usahakan semua bagian ikan itu terlumuri dengan baik. Gunanya apa? Cuka sama minyak ini nanti bikin tekstur ikan asin yang dihasilkan ini lembut. Jadi biar tekstur ikan asin yang dihasilkan ini lembut tapi nggak hancur. Jadi tetap bisa dinikmati dagingnya, tapi digoreng tetap utuh, tetap keras. Setelah sudah tercampur rata, kita siapkan garam di dalam baskom yang sudah disiapkan tadi. Nah, pertama dimasukin paper towelnya dulu. Secukupnya aja, bisa 1 apa 2, aku pakai 1 aja. Terus garam, diratain garamnya buat bedding ikannya. Kemudian ikannya dimasukkan, natanya terserah. Ini kayaknya harus 2 layer. Jadi nah, kalau bikin 2 layer ditutup dulu pakai garam lagi. Baru ditumpuk yang kedua. Nah, ini aku sengaja kepalanya nggak tak buang, ikut tak asinkan. Soalnya aku suka kriuk-kriuknya ikan asin bagian kepala itu. Setelah itu ditutup lagi. Terus sampai tercover dengan garam. Setelah garamnya sudah rata, sudah nutupi semua bagian ikan, ditutup dan ditunggu minimal 24 jam, sehari semalam. Jadi simpan dulu, kita lihat besok jadinya seperti apa. Stay tune ya. Oke, setelah sudah 1 hari kemudian sudah diperam, kita coba buka. Ini garamnya itu jadi basah, kemarin kan kering, sekarang jadi lebih basah karena memang sifatnya garam kan menghidrasi cairan yang ada di ikannya itu. Jadi kayak gini, garamnya basah, terus ikannya tinggal dikeruk garamnya, sisa garamnya dibuang. Nah, jadinya ikannya teksturnya jadi lebih padat karena proses hidrasi air yang sudah diserap sama garam itu membuat ikan ini kadar airnya berkurang dan rasa asinnya itu sudah masuk sampai ke dalam dagingnya dan lebih awet. Ini bentuknya lembab ya, jadi nggak basah
seperti ikan segar, tapi juga tidak super kering keras kayak ikan asin yang bersayap itu. Ikan asin bersayap, maksudnya yang dibelah dua itu ya. Kalau di Jawa Timur biasanya ini banyak kenal ini iwak asin teles, ikan asin basah, tapi literally ini nggak basah sih, lembab, teksturnya lebih keras dan bisa tahan lama di kulkas, baik taruh bawah, taruh chiller itu juga lebih tahan lama. Gampang banget diterapin, terutama kalau lagi masa hujan terus kayak gitu, gak ada sinar matahari, bikin kayak gini. Hygiene, sehat, nggak khawatir ada formalin atau pengawet apapun, karena kita tahu betul prosesnya seperti apa dan bahan-bahan apa yang ditambahkan. Ini bisa dimodifikasi dengan bumbu, kayak di bumbu kuning atau di bumbu pedas sebelum diasinkan. Jadi bisa divariasi, bisa buat ide bisnis. Kalau di luar negeri kan bisa ngobatin kangen ikan asin Indonesia yang jarang banget dijual di sini. Jadi kita bisa lihat nih, di bawahnya ini ada cairannya. Nah, kelihatan ya ada airnya. Ini air yang berasal dari ikannya itu udah keluar di sini. Harus ditempatkan di tempat berbeda airnya agar nggak bau ya. Jadi kalau tapi beda, ada peruntukannya. Ada orang yang suka banget ikan asin itu yang ada aroma fermentasinya, semodel kayak kelotok, kalian tahu kelotok atau pedo itu kan ada aroma fermentasinya. Nah itu waktu meram pakai garam itu ditaruhnya di dalam plastik, jadi airnya tidak keluar kemana-mana. Airnya itu yang membuat ada aroma khas. Tapi kalau yang suka tanpa aroma yang khas, caranya bisa pakai saringan kayak gitu, ada panci yang ada lubangnya, atau yang plastik, baskom plastik yang berlubang, jadi airnya turun. Jadi nanti hasilnya ikannya tetap rasa asli ikan, ada asinnya yang gurih enak, tapi nggak ada aroma fermentasi yang khas gitu ya. Nah ini sisa garamnya kan masih banyak, tapi ini nggak bisa dipakai untuk bikin ikan asin lagi karena udah basah ya. Cuman ini masih bisa dipakai untuk bikin telur asin, baik telur asin pakai telur puyuh, telur ayam, telur bebek, masih bisa dipakai. Tutorial untuk bikin telur asin simpelnya di video selanjutnya, kalian tonton ya. Ayo, mari kita goreng terus diicipi apa rasanya. Ayo. Ini gorengnya enak banget. Jadi meskipun pakai panci stainless atau teflon, kalau teflon jelas nggak lengket ya. Kadang kalau stainless atau wajan aluminium kan rawan lengket. Ini nggak lengket, mau pakai wajan apa aja nggak lengket. Jadi mudah banget digorengnya dan cepet mateng. Nanti ditunggu sampai warnanya keemasan aja, habis itu bisa diangkat dan dinikmati. Ini sudah jadi, sudah mateng, lihat ya, keemasan, enak banget. Ini kenikmatannya hakiki ya. Kalau di Indonesia makan iwak asin kayak gini tuh kan paling sederhana ya, tapi kalau sudah sekolah di luar negeri kayak aku di Eropa kayak gini tuh, itu panganan mewah, you know. Lihat ini, tekstur dagingnya tuh masih kelihatan, masih lembut. Nah, jadi padat tapi nggak terlalu keras.
cicip ya. Enak banget. Kalau asinnya pengen dikurangi, bisa dicuci atau direndam sebentar sebelum digoreng. Tapi kalau kalian suka asin, langsung dimakan enak. Nggak ada bau aroma yang busuk-busuk sama sekali, nggak ada aroma khusus yang annoying. Jadi enak banget, terutama dicampur sama nasi putih sambal terasi. Enak. Silahkan dicoba. Yuk, tak nikmati dulu. Mudah kan bikinnya? Tertarik buat nyoba? Coba aja, karena itu selain murah banget, juga hygiene dan sehat buat keluarga kita. Kalau kalian udah bikin itu anggaplah buat stok, terus ditaruh di kulkas, insya Allah bisa tahan beberapa bulan. Apalagi kalau naruhnya di freezer, wes aman banget itu. Terus kalau pengen lebih terlihat kering kayak gitu, kan sudah kering tapi memang teksturnya masih ada padat tapi semi sedikit basah. Nah kalau mau bener-bener yang garing-ring kayak gitu, kalian bisa itu di oven sebentar. Jadi kayak manasin oven di suhu 200 derajat 10 menit gitu aja, kemudian matikan ovennya, baru masukkan ikan asinnya itu. Selain pakai ikan, kalian juga bisa pakai cumi atau jenis ikan yang lainnya sesuai dengan selera gitu ya. Jadi memang hidup di luar negeri itu harus pinter-pinter buat ngakali. Bisa satu biar bisa murah, kedua ada rasa Indonesia yang dibawa ke sini biar nggak homesick banget. Terus satu lagi, kalau pakai bikin ikan asin sendiri tuh enaknya kita bisa ngatur gimana pengen model rasa seperti apa, ingin yang kerasa ikannya banget atau yang ingin terasa fermentasinya. Nah, kalau aku di Eropa kayak gini, kebanyakan ikan asin yang ada di sini tuh bukan buatan Asia, tapi ikan asin tipe Afrika. Jadi selain orang Asia yang makan ikan asin, juga banyak loh orang Afrika juga ada ikan asinnya. Cuman aku sendiri tuh pribadi nggak cocok sama ikan asin Afrika karena menurutku ya terlalu kering, teksturnya tuh terlalu kering, harganya juga super mahal, bahkan mendekati saingan, mungkin bahkan lebih mahal dari harga daging sapi. Jadi dipikir-pikir mending bikin sendiri. Semoga informasi itu bisa membantu buat kalian semua, bermanfaat. Apalagi syukur banget kalau bisa jadi ladang rezeki. Itu kan eksotik banget kalau di Eropa ya, bisa jadi itu dijual juga. Oke, dari Rinda cukup sekian. Ada salah katanya sepurane sing akeh. Jangan lupa klik like, subscribe ya, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jadi kalian gak akan ketinggalan info seru selama aku tinggal di Belgia bersama keluarga. Dari Rinda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.